Salam jumpa pemirsa, Televisi Republik Indonesia Stasiun Pusat Jakarta bekerja sama dengan Perhimpunan Inti atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa menyelenggarakan dan mempersembahkan Pelangi di Lintas Persada. Pemirsa, Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau Perhimpunan Inti berdiri sejak 10 tahun yang lalu setelah dua peristiwa penting di bulan Mei 1998. Dua peristiwa yang menyadarkan masyarakat Tionghoa harus ada perubahan, harus ada perbedaan dalam kedudukan sosial politik. Tanpa terasa tahun ini merupakan tahun ke-10 peringatan berdirinya Perhimpunan Inti atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa, di mana harus ada evaluasi mengenai perkembangan organisasi, posisi, dan kondisi tentu saja etnis Tionghoa di Indonesia. Baiklah pemirsa, untuk mengenang dan memperingati berdirinya Perhimpunan Inti atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa, maka kami akan mempersembahkan Dasawarsa Perjalanan Perhimpunan Inti lewat Pelangi di Lintas Persada. Selamat menyaksikan. Hadirin, segera kita ikuti laporan Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Budi S. Tanu Wibowo. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh komunitas Tionghoa. Keluarga besar Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang datang dari seluruh Indonesia yang kami banggakan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selamat malam. Salam kebangsaan Indonesia. Salam bahagia, damai, dan sejahtera. Ulang tahun adalah momen penting untuk melakukan introspeksi, kontemplasi, koreksi, dan berbenah diri. Bagi sebuah organisasi, momen ulang tahun juga merupakan sebuah pertanggungjawaban dan deklarasi. Pertanggungjawaban atas segala rekam jejak dan langkah, deklarasi tentang sebuah tekad dan arah pijak ke depan. Sejak dideklarasikan, Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI telah melangkah dan berkarya 10 tahun lamanya. Kadang ia melangkah perlahan, kadang ia juga berlari, berhenti sejenak mengambil nafas, jeda, dan kemudian melangkah lagi dengan penuh keyakinan dan iman. Ada saatnya terbungkuk menahan beban tanggung jawab. Ada saatnya tersenyum melihat maslahat dan hasil kerja. 10 tahun waktu berjalan terus merekam jejak, merekam suka, duka, dinamika, dan romantika. Kini momen penting itu telah tiba. Inti genap satu dasawarsa berkarya. Momen pertanggungjawaban digelar dalam sebuah tekad dan tema. Menghayati kebinekaan, memperkokoh persatuan. Kami menyadari Indonesia adalah bineka dan kebinekaan adalah Indonesia. Tanpa warna kebinekaan bukanlah Indonesia sejati. Muskil mewujudkan Indonesia dengan mengabaikan kebinekaan. Sama muskilnya membangun tembok hanya dengan bermodalkan satu macam bahan material saja. Berangkat dari kesadaran itulah perayaan ulang tahun ini digelar. Kebinekaan digelar dalam pagelaran ora rasa dan seni yang menampilkan kekayaan dan keragaman budaya nasional. Ada ragam keindahan tarian Nusantara. Ada spirit dari nyanyian cinta tanah air. Ada olah nafas spiritual Tai Chi. Ada pula rampak semangat kecak.
ada parade Liong dan Barongsai, ada patriotisme merah putih, panji-panji, dan gelora muda marching band. Dan ada puisi prasasti cinta tanah air dari anak kecil, polos, dan jujur. Anak Indonesia sejati, anak masa depan, hari depan negeri ini. Sementara itu kemegahan muncul dalam spirit dan antusiasme 10.000 hadirin. Kebersamaan terjalin erat, hangat, lewat sorot mata, dan satunya tarikan nafas. Keindonesiaan memancar dari jiwa-jiwa merdeka, jiwa kita bersama. Dengan penuh sujud kehadirat Tuhan, kami haturkan acara ini bagi kejayaan nusa bangsa. Semoga harmonis, bersemangat, dan bermartabat Indonesia masa depan. Ini adalah buah reformasi yang kita perjuangkan bersama. Buah perjuangan kita bersama. Bapak Presiden, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kami sungguh bersyukur ulang tahun ini bisa terselenggara sesuai rencana. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, para donatur, pendukung, dan pengisi acara, dan para pihak yang namanya tak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah mengulurkan tangan membantu penuh ketulusan. Berkat dukungan itulah acara ini bisa berlangsung lancar. Terima kasih tulus kami haturkan atas perkenan dan perhatian, kehadiran dan sambutan Bapak Presiden dan juga Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Kepada Bapak Widodo AS, Bapak Mardianto, Bapak Fauzi Bowo yang telah berkenan memberikan kata sambutan di buku kenangan, tak lupa kami juga ucapkan terima kasih. Kami sadar ada kekurangan, ada kealpaan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga Inti terus abadi melahirkan karya sekarang dan selama-lamanya. Sebagai penutup, kami bacakan 2 larik pantun berikut ini. Melati indah, mekar, merekah. Asri berkembang di taman kota. Mari semua satukan langkah demi kejayaan bangsa negara. Sutra putih halus lagi rupawan, wangi menawan bau kesturi. Terima kasih tulus kami haturkan bagi Anda semua nan baik hati. Terima kasih, selamat malam. Berikut ini lagu Mars Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti yang akan dinyanyikan secara massal oleh kurang lebih 1.000 anggota paduan suara Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti. Inilah Mars Inti.
Selanjutnya sambutan Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti, Bapak Rahman Hakim. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Yang terhormat pimpinan lembaga tinggi negara. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Yang terhormat para duta besar negara-negara sahabat. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta beserta Ibu Fauzi Bowo. Yang terhormat para tokoh agama, komunitas Tionghoa, dan masyarakat lainnya. Yang terhormat para senior, sesepuh, dan keluarga besar Perhimpunan Indonesia Tionghoa dari seluruh Indonesia. Ketika 10 tahun lalu, para senior kami bertekad bulat mendirikan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau yang kini lebih populer dikenal sebagai Perhimpunan Inti. Situasi kenegaraan kita sungguh jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Kini setelah 10 tahun berlalu, berkat kerja keras dan kesungguhan seluruh komponen bangsa, Indonesia tampil sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Setelah India dan Amerika Serikat. Tidak itu saja, secara bertahap namun pasti kita mulai berhasil mengikis segala stempel negatif yang dulu amat melekat. Kini Indonesia telah bertransformasi menjadi negara yang demokratis. Setiap anak bangsa telah mendapatkan hak dan kesepakatan yang sama. Saatnya bagi Inti untuk memberikan karyanya yang terbaik bagi bangsa dan negara. Melalui momentum 10 tahun Inti ini, saya mengajak seluruh warga besar Inti untuk berkontribusi secara optimal dengan cara dan keahlian masing-masing. Indonesia tidak saja membutuhkan saran dan kritik untuk perbaikan. Indonesia tidak sekedar membutuhkan masukan dari seluruh anak bangsa. Lebih jauh dari itu, Indonesia membutuhkan sumbangan nyata dari seluruh anak kandungnya, perbuatan nyata. Dari pengalaman Inti memperjuangkan visi dan misinya, sampailah kami pada satu kesimpulan bahwa Indonesia adalah kebinekaan dan kebinekaan itu adalah Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Saudara Ketua MPR RI, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Saudara Rahman Hakim, Ketua Panitia Perayaan Satu Dasawarsa Perhimpunan Inti, Saudara Budi Santoso Tanu Wibowo. Yang saya muliakan para pemuka agama, para tokoh masyarakat, para tokoh komunitas Tionghoa, dan keluarga besar Perhimpunan Inti yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan rahmat dan ridho-Nya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati satu dasawarsa berdirinya Perhimpunan Inti. Atas nama negara, pemerintah, dan selaku pribadi, saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Inti atas ulang tahun yang ke-10. Semoga perhimpunan ini ke depan makin dapat memberikan kontribusi dan pengabdiannya bagi kemajuan dan kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai. Hadirin yang saya muliakan, keluarga besar Perhimpunan Inti yang saya banggakan. Saya melihat tema yang dipilih dalam perayaan Satu Dasawarsa Perhimpunan Inti, yaitu menghayati kebinekaan, memperkokoh persatuan, adalah tema yang tetap relevan, yang harus kita jalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar penting dalam kehidupan bernegara kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, mengutamakan persatuan dalam kemajemukan. Yang kita utamakan adalah unity, persatuan, oneness, bukan persamaan, sameness. Yang kita utamakan juga unity, persatuan, bukan uniformity, keseragaman. Ini adalah menjadi amanah, tekad, dan konsensus dasar kita. Bangsa Indonesia yang majemuk, yang beragam, baik dari segi agama, etnis, suku, daerah, dan perbedaan yang lain, tetaplah satu, rukun bersatu, menjadi bangsa Indonesia yang insya Allah akan makin maju menghadapi masa depannya. Demikian pula kehidupan kita.
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harmoni, kerukunan, persaudaraan adalah nafas kehidupan bangsa kita yang harus kita pelihara, yang harus kita perkokoh dari masa ke masa. Kita wajib saling sayang menyayangi. Kita wajib saling hormat menghormati. Tidak boleh ada yang merasa super, dan sebaliknya harus kita perkuat toleransi di antara kita. Ada pertanyaan yang barangkali muncul, apakah ada masalah dengan perbedaan ini? Apakah ada masalah dengan kemajemukan bangsa? Jawabannya bisa ada, tetapi masalah itu selalu ada solusinya. Solusinya adalah kita memelihara komunikasi yang baik, kita memelihara dialog yang baik, dan kita membangun jembatan di antara perbedaan-perbedaan itu sehingga tidak menimbulkan permasalahan apapun. Dan perbedaan itu marilah kita perkuat dengan yang saya sebut dengan kesetiakawanan atau kesetiakawanan sosial. Mengapa kesetiakawanan sangat penting, saudara-saudara? Kita berikrar, kita bertekad bahwa bangsa Indonesia ingin maju bersama-sama. Ke depan kita ingin makmur bersama-sama, tidak maju sendiri-sendiri, tidak makmur sendiri-sendiri. Oleh karena itulah diperlukan kesetiakawanan sosial, yang kaya membantu yang miskin, yang maju membantu yang belum maju, hidup tolong menolong, hidup bantu membantu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah Indonesia, itulah kemajemukan dan kesetiakawanan sosial. Hadirin yang saya hormati, keluarga besar Perhimpunan Inti yang saya cintai, bangsa kita sedang membangun peradaban di abad 21 ini, peradaban yang unggul dan mulia. Ada beberapa unsur yang membuat peradaban bangsa unggul dan mulia. Pertama, bangsa itu harus memiliki akhlak yang baik, watak yang baik, dan perilaku yang baik. Kedua, bangsa itu harus memiliki sikap anti kekerasan, senang kedamaian, dan mencari solusi atas masalah-masalah secara damai pula. Ketiga, bangsa itu harus rasional, tidak boleh terlalu emosional sehingga keluar dari logika dan akal sehat. Yang keempat, bangsa itu senang bermusyawarah, gemar bergotong royong. Yang kelima, bangsa itu yang dikatakan peradabannya unggul dan mulia adalah rukun, harmonis, dan tolerans. Yang keenam, mencintai lingkungan, tidak serakah, dan selalu memikirkan masa depan, memikirkan nasib anak cucu dan generasi mendatang. Yang ketujuh, bangsa yang unggul adalah bangsa yang inovatif, bangsa yang adaptif, dan haus serta menghormati ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, sifat karakter dari bangsa yang memiliki peradaban unggul dan mulia adalah masyarakat atau bangsa yang berjiwa terang, bukan berjiwa gelap, berpikir positif, bukan berpikir negatif, dan bersikap optimis, bukan bersikap pesimis. Marilah kita jalankan bersama-sama, tidak datang dengan sendirinya. Kita pelihara dan terus kita perkokoh. Semoga Perhimpunan Inti menjadi bagian dalam upaya kita membangun kebinekaan, membangun persatuan, membangun harmoni, membangun kerukunan, dan membangun peradaban bangsa yang unggul dan mulia. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga besar
Perhimpunan Inti di seluruh tanah air. Sekian, terima kasih. Indonesiaku, Indonesia kita, ada yang harus selalu kita camkan. Kita ini satu bangsa, meski berbeda bahasa, adat, dan keturunan. Meski berbeda warna kulit, agama, dan keyakinan. Ada yang harus terus kita ingat. Kita ini satu tanah air. Meski tinggal di daerah berbeda, meski terpisah selat dan lautan, ada yang wajib kita hayati. Kita ini satu negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, itulah janji dan sumpah kita di hadapan Tuhan di hari baan ayah bunda. Di tekad dan jasad pahlawan kusuma bangsa, di harkat martabat dan kehormatan sebagai anak manusia. Indonesia, merah putih, bendera dan semangatnya, merah putih, jiwa dan rohnya, merah putih, nafas dan harapannya. Indonesia, itulah komitmen diri, prasasti dan sumpah kita dulu, sekarang, dan selamanya. Indonesia, engkaulah hidup dan matiku. Tim Marching Band Inti berdiri atau dibentuk sejak pertengahan 2008. Tujuan utamanya untuk mengembangkan seni musik dan melatih disiplin para pemuda, terutama para pelajar sekolah menengah yang menjadi simpatisan Perhimpunan Inti. Saat ini, tim Marching Band Inti telah siap dan secara resmi penampilan perdananya dilakukan pada peringatan ultah ke-10 Perhimpunan Inti.
lahir 10 tahun yang lalu melihat bahwa pada waktu itu negara kita banyak tindakan-tindakan diskriminasi oleh negara. Berangkat dari kesadaran itu, maka cita-cita awal dari INTI adalah ingin menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Dan bersama-sama dengan organisasi lain, teman-teman lain yang ada di Indonesia, INTI berjuang. Dan akhirnya segala hal yang diperjuangkan pada waktu ini, syukur sekarang sudah selesai. Indonesia telah menjadi negara yang egaliter, negara yang demokratis, negara yang menghargai hak warga negaranya. Dan saya yakin ke depan kalau Indonesia sudah menjadi negara yang benar-benar menghayati kebinekaan, menghayati kemajemukan, maka daya kohesivitas antara warga negara akan makin kuat. Dan saya percaya Indonesia ke depan akan menjadi negara yang maju, berdaulat, dan bermartabat. Kita saksikan acara ini demikian megah ya Pak ya, Pelangi di Lintas Persada. Apa sih Pak maksudnya atau misinya acara ini? Ya, selama ini ada pandangan dari masyarakat bahwa yang namanya etnis Tionghoa itu eksklusif dan segala macam. Kita ingin lewat acara-acara budaya seperti ini, semuanya menyatu. Bahwa Indonesia adalah bukan hanya puncak-puncak budaya dari daerah, tapi puncak-puncak budaya dunia. Indonesia ke depan adalah Indonesia yang bisa mensinkronkan, mengharmoniskan semua budaya yang hidup di dalam benak warga negaranya. Dan kita percaya lewat pertautan budaya, maka hubungan antar satu warga negara.
Pemirsa, saat ini kita tengah menyaksikan tarian Nusantara. Beragam tari yang ada di Nusantara ini menceritakan tentang kekayaan Nusantara sebagai salah satu bentuk budaya dan kekayaan bangsa Indonesia yang mengantarkan kebinekaan Tunggal Ika. Ada tari Aceh, Melayu, Betawi, Madura, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sinkron sekali dengan tema kita kali ini, yaitu menghayati kebinekaan dan memperkokoh persatuan.